Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Perhatikan bukunya. Kita akan melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, dan kita masuk pada poin ke-66 halaman 218. Baik, kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Ali ibn al-Husain rahimahullahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu Malik wa rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah wa rawahu Tirmidzi an Ali bin Husain wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajmain. Dari Ali bin Husain, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baik Islamnya seorang hamba adalah dia sanggup meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Hadis ini banyak dipuji oleh para ulama. Di antaranya perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bahwa hadis ini aslun min usulil adab. Hadis ini adalah pokok dari pokok-pokok adab. Bahkan Al-Imam Hamzah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala mengatakan hadis ini adalah hadis sulusul Islam, sepertiga dari kandungan Islam. Bahkan Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis jawami'ul kalim an-nubuwah, hadis yang sangat singkat namun memiliki syarat dan padat makna. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala bahwa hadis inilah rub'ul Islam, seperempat daripada Islam, bal huwa nisful Islam, atau boleh dikata separuh daripada Islam itu sendiri. Kenapa hadis ini dikatakan sepertiga atau boleh jadi mungkin seperdua daripada Islam? Karena Islam itu separuhnya adalah adab. Islam itu separuhnya adalah akhlak. Makanya kemudian para ulama sangat memuji hadis ini, walaupun pendek tetapi syarat dengan makna yang luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan di sini min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baik Islamnya seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi hidupnya. Apa yang dimaksud meninggalkan yang tidak bermanfaat itu? Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala memberikan catatan dan mengatakan man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu fima la yanfa'u. Beliau mengatakan barang siapa yang
memperhatikan ucapannya sebelum amalannya, maka dia akan sedikit ucapannya terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat bagi hidupnya. Artinya kita diperintahkan atau dianjurkan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk tidak banyak bicara, tetapi banyak-banyaklah beramal. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, alamatu i'radillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu alamat jauhnya seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah menyibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaat bagi hamba itu. Jadi orang yang sehari-hari menyibukkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, hakikatnya dia sedang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi beliau mengatakan, kalamul abdi fi ma la ya'ni khudlan min Allah azza wa jalla. Ucapan hamba yang tidak ada manfaatnya sama sekali itu sama dengan merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, salasatun tazidu fil aqli. 3 perkara yang banyak menambah wawasan dalam pikiran seseorang. Pertama, mujalasatul ulama, duduk bersama para ulama. Yang kedua, mujalasatus salihin, duduk bersama orang saleh. Dan yang ketiga, tarkul kalami fi ma la ya'ni, meninggalkan bicara yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau akal kita ingin sehat, wawasan kita ingin bertambah, duduk di majlis para ulama, atau berkawan dengan orang soleh, atau tidak bicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan Luqman Al-Hakim, seorang yang diabadikan namanya dalam Al-Quran, kenapa dia sampai sedemikian mulianya, sampai Allah menjadikan satu nama dalam Al-Quran suratul Luqman. Ketika ditanya, wahai Luqman, kenapa sampai engkau memiliki derajat tinggi di sisi Allah? Maka Luqman Al-Hakim hanya mengatakan, sidqul hadithi wa ada'ul amanati wa tarku ma la ya'nini. Aku berusaha untuk bicara jujur, aku berusaha untuk melaksanakan amanah, dan aku berusaha meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka jadilah aku seperti ini. Lihat bagaimana ucapan-ucapan para ulama di sini, Bu. Betapa berharganya waktu ini. Jangan sampai kemudian dalam kehidupan kita itu dihabiskan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Seperti ibu berkumpul, ngobrol sana sini nggak jelas, berjam-jam. Walaupun tidak ada gibahnya, tidak ada namimahnya, tapi kalau menghabiskan waktu dan tidak ada manfaat dunia dan akhiratnya, buat apa? Hanya menghabis-habiskan dan menghambur-hamburkan waktu saja. Apalagi kalau majelisnya itu diselingi dengan gibah, atau memang majelisnya itu adalah majelis gibah. Majelisnya itu majelis gosip, ngomongin tetangga, ngomongin kawan, ngomongin orang. Ini lebih lagi tidak layak seorang muslim untuk bermajelis di situ. Karena bagaimanapun seseorang yang menghabiskan waktu tanpa ada manfaatnya itu bukan tanda baiknya Islam. Seseorang yang menghabiskan waktu dan tidak ada manfaat dunia dan akhiratnya menunjukkan orang ini tidak baik Islamnya. Karena kita lihat di masyarakat ini ada orang yang menghabiskan usianya itu hanya dengan tertawa saja. Dari pagi, siang, sore, malam tertawa saja. Seolah-olah hidup hanya untuk tertawa. Ada orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk bercanda saja. Seolah-olah tidak ada waktu kecuali bercanda. Atau membicarakan orang lain yang tidak ada manfaatnya sama sekali.
lah itu bukan tanda baiknya Islam, kata Rasul. Sebagaimana hadis yang kita bahas, bahwa tanda baiknya Islam itu kalau dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya kalau dia melaksanakan sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti mafhum mukhalafahnya tidak dianggap baik Islamnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu seperti apa penjelasan para ulama tentang hadis ini? Hadis ini memiliki faedah yang banyak. Pertama, faedah hadis ini, yambagi lil insan an yada'a ma la ya'ni. Sudah selayaknya seorang hamba meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ingat, setiap waktu yang berjalan di hadapan kita itu akan ditanya. Setiap waktu, dari nafas yang kita keluarkan, itu semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan waktu lewat tanpa ada tulisan yang positif di tangan-tangan para malaikat. Yang kedua, tarkul lagwi wal fuduli dalilun ala kamalil islamil mar'i. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedah atau sesuatu yang bersifat berlebih, maka itu menunjukkan kesempurnaan Islam seseorang. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kayak orang mancing berjam-jam dari pagi sampai malam, bahkan malam lanjut lagi sampai subuh. Dapat apa coba? Kecuali memang keluarganya kelaparan cari nafkah, mancing ikan, mungkin kan itu. Tapi ada sebagian orang itu hanya hobi saja. Coba bayangkan orang mancing dari pagi sampai siang, yang harusnya dia bisa melaksanakan kewajiban Allah dan juga kewajiban seorang hamba kepada hamba yang lain, dihabiskan hanya nongkrong di tepi danau. Atau orang yang menghabiskan nongkrong di pinggir jalan, atau seperti lihat anak-anak muda sekarang, ngalor ngidul ngetan ngulon gak jelas, kemudian membentuk geng motor dan yang semacamnya. Atau ibu-ibu yang ngerumpi ke sana kemari. Sampai saya itu pernah lewat di perumahan, Bu. Itu setiap habis asar itu selalu ngeluarkan kursi di tepi jalan gang perumahan itu. Saya pikir apa? Rupanya kalau habis asar kira-kira 4:30 mulai itu satu-satu keluar mak-mak tuh. Duduk di kursi situ satu-satu. Lama-lama ada 5, 6, 7 sampai 10 mak-mak di situ. Rupanya lagi gosip. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Jadi ada orang-orang itu yang menghabiskan waktunya hanya untuk itu saja. Padahal Rasul mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang ketiga, al-hathu ala isti'maril waqti, dorongan keras agar kita ini menghargai waktu. Karena waktu ini tidak akan pernah kembali. Yang kemarin tidak mungkin terulang. Yang akan datang belum tentu kita dapati. Yang sekarang inilah yang mungkin kita bisa raih. Maka waktu yang sekarang kita dapati jangan sia-siakan. Karena kita tidak mungkin menyesal dengan waktu yang telah lewat. Kemudian juga yang keempat, al-budu ansafa sifil umuri, menjauh dari perkara-perkara yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Apa saja, kalau tidak ada manfaatnya jauhi. Nampaknya main bola nggak ada manfaatnya, jauhi. Nampaknya mancing nggak ada manfaatnya, jauhi. Nampaknya hobi melihara kucing, melihara burung, melihara ayam, kalau nggak ada manfaatnya jauhi. Karena bagaimanapun seorang muslim harus memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya yang bermanfaat. Kemudian yang nomor 5, at-tadakhul fi ma la ya'ni yuaddi ila syiqaq bainan nas. Masuk kepada perkara yang tidak ada manfaatnya terkadang bisa menjadikan keretakan di antara manusia. Umpamanya ibu sedang ngobrol dengan kawan-kawannya, terus kawannya ini ngobrol soal keluarganya.
Entah suaminya, entah anaknya, entah apa, ibu nimbrung pula sama obrolannya. Bahkan ngomentari suami orang, ngomentari anak orang, ngomentari orang tua orang, ngomentari barang-barang orang, rumah orang, kendaraan orang. Enggak usah dikomentari. Kita ini punya kehidupan sendiri, jangan masuk ke kehidupan orang kalau tidak diundang, ya. Dan hadis ini juga yang nomor 6 adalah aslun azimun likamalil khalq, likamalil khuluq. Bahwa hadis ini adalah pokok yang sangat besar, pondasi yang sangat agung untuk mendidik tentang kesempurnaan akhlak. Karena bagaimanapun orang yang berakhlak adalah orang yang menjaga lisannya tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang bermanfaat kecuali sesuatu yang bermanfaat. Tidak mungkin menggunakan pandangannya kecuali kepada sesuatu yang bermanfaat. Tidak mungkin menggunakan telinganya kecuali mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Tidak mungkin menggerakkan kaki tangannya kecuali menggerakkan kepada sesuatu yang bermanfaat. Jadi faedah yang ke-6 adalah hadis ini menunjukkan tentang kesempurnaan akhlak manusia. Dan hadis ini juga al-hathu 'alal istighali fi ma ya'nil mar'i min syu'uni dinihi wa dunya. Hadis ini juga ada dorongan keras kepada kita agar kita menyibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dunia kita. Dan lebih daripada itu manfaat untuk akhirat kita. Daripada kita ngobrol sana sini, gibah sana sini, masuk ke rumah tangga orang, mengomentari orang, bagus kita melakukan sesuatu yang manfaat bagi kehidupan. Mungkin ibu di rumah buat kue, bisa dijual, ya. Buat gorengan, bisa dititip. Buat apa pakaian kalau pandai jahit. Buat jilbab, buat busana muslim yang syar'i kalau memang mampu. Ambil manfaat-manfaat dunia yang ada manfaatnya. Yang jelas ada manfaatnya gitu kan, enggak disibukkan dengan yang lainnya. Atau ibu suka nanam-nanam, nanam cabai, nanam bawang, nanam apa, kan ada manfaatnya, Bu. Kalau sudah besar berbuah bisa dipetik. Ya. Atau mungkin ibu yang suka bunga-bunga, ya sudah nanam bunga. Bisa dijual lewat online gitu ya. Jadi ambillah sesuatu manfaat di dunia ini kalau bisa. Ya. Daripada kemudian menghabiskan waktu yang tidak ada manfaatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga diantara manfaat hadis ini, bahwa orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, hakikatnya dia kurang iman. Hakikatnya seseorang yang masih melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat sama sekali, kata para ulama, itu termasuk daripada alamat naqis al-iman, alamat kurangnya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya supaya kehidupan kita itu terisi dengan sesuatu yang bermanfaat? Apa dorongannya? Masalahnya kan namanya kita manusia ini terkadang tidak menahan syahwat kita ini, tidak menahan nafsu kita ini, sehingga mau tidak mau harus melangkahkan kaki tetangga, akhirnya mau tidak mau menggibahi orang lain. Mau tidak mau kemudian melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bagaimana caranya menghentikan itu? Mengganti adat yang tadinya mengambil sesuatu yang tidak ada manfaat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Apa tipsnya? Apa obatnya? Ulama mengatakan yang pertama, antal zama ma ya'nika, harus istiqomah. Istiqomah dengan sesuatu yang bermanfaat. Harus sabar dan istiqomah. Kalau tidak sabar dan istiqomah, bosanan, nanti terjatuh kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, dawamul mujahadah. Senantiasa berijtihad, bersungguh-sungguh. Jangan sampai putus asa. Karena hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh itulah yang akan mendapatkan petunjuk Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari jalan kami, kami akan berikan petunjuk dia.
Jadi yang kedua bersungguh-sungguhlah. Yang pertama istiqamah, yang kedua bersungguh-sungguh, yang ketiga muhasabatu nafsika. Cobalah menghisab diri sendiri, menghitung diri sendiri sebelum bicara itu, apakah orang lain tersinggung atau tidak dengan bicara saya. Sebelum kita melakukan, apakah apa yang saya lakukan menyakiti orang atau tidak. Sebelum bicara itu, apakah saya membicarakan sesuatu yang ada dosa atau tidak, melakukan sesuatu yang ada pahala dosanya atau tidak. Pokoknya dipikirkan. Ya, sebelum melakukan sesuatu berpikir dulu. Ini kalimat kalau diucapkan dapat pahala, ucapkan. Ini kalimat kalau diucapkan dapat dosa, jangan diucap. Ini perbuatan kalau dilakukan manfaat dunia akhirat. Ini perbuatan kalau dilakukan gak ada manfaat, jangan lagi akhirat dunia pun tidak, maka jangan lakukan. Itu namanya muhasabah. Jadi berfikir sebelum bergerak. Kemudian yang keempat, dawamu muraqabatika lillahi azza wajalla. Pasang CCTV. Maksud CCTV di sini artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang merasa diawasi oleh Allah tidak mungkin dia melakukan kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau dia melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, maka dia merasa itu tidak patut karena dilihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berusaha rajin dan mengambil sesuatu yang bermanfaat karena merasa diawasi. Merasa diawasi oleh Allah. Contoh saja, jangan lagi bicara tentang Allah kepada hambanya. Manusia dengan manusia sajalah. Contoh saja pekerjaan di bangunan. Kalau ditongkrongi sama bosnya, dipelototi, tidak ada tukang malas itu. Mereka akan bermanfaat bekerja. Tapi coba bosnya pergi, tidak merasa diawasi. Boleh jadi kerja 2 jam, duduk, merokok, ngobrol sana sini, nggak ada manfaatnya. Akhirnya hasilnya tidak ada. Nah, itu sesama hamba terjadi. Maka jangan sampai terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini diawasi dan dilihat Allah, dan itu sebagai perangsang kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kelima, antastahdhira mauqifaka ghadan baina yadayillah. Antastahdhira mauqifaka ghadan baina yadayillahi ta'ala wa khasatan al-mahsyar alladzi qala Allah azza wa jalla yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Yang kelima, hadirkan dalam hati kira-kira apa yang harus saya bawa ketika menghadap Allah. Enggak mungkin saya membawa tertawa sepanjang hari ke hadapan Allah. Tidak mungkin saya membawa perbuatan mancing seharian ke hadapan Allah, main bola seharian ke hadapan Allah, ghibah seharian kepada Allah, ke hadapan Allah. Tidak mungkin kita serahkan itu. Orang yang kemudian merasa terpikir bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan setelah kematian harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan di dunia, maka dia akan terpikir jangan sampai dia pulang menghadap Allah tidak ada apa-apanya. Maka dia berusaha mengambil manfaat dunia dan akhiratnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan bahwa setelah kehidupan itu ada kematian. Kemudian yang keenam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu silahul mukmin. Jangan sampai kita ini dimalaskan untuk berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Tapi jadilah fa idza faraghta fansab. Kalau kita sudah menyelesaikan semua satu amalan, maka bergerak kepada amalan yang lain dan begitu seterusnya. Jadi setiap waktunya tidak ada yang disisakan sama dia. Capek zikir baca Quran, capek baca Quran salat sunnah, capek salat sunnah silaturahim, capek silaturahim dan begitu seterusnya. Kalau bisa tasalsul, jadi terikat satu amal soleh dengan amal soleh yang lainnya, supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita ke surga. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Sudah mudah jalan ke surga, Allah mudahkan lagi jalan. Kenapa? Karena dia tidak pernah membiarkan waktu-waktunya tersisa kecuali untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berusaha untuk mengambil manfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat, ini baik dalam kehidupan kita.
akan membawa keberhasilan pada kehidupan kita. Orang yang telaten dalam kehidupan dunia saja terkadang mudah berhasil karena dia istiqomah di situ. Tapi orang mudah putus asa, tidak pernah telaten, dan lebih banyak kemudian melakukan hal-hal yang tidak ada manfaat, ya biasanya susah suksesnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa hadis ini sangat baik sekali untuk kita renungkan, bahwa tanda baiknya Islam adalah ketika seseorang berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat, baik dalam segi ucapan ataupun perbuatan. Sebaiknya hindari. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan baca sedikit apa yang dikatakan pengarang di sini. Perhatikan bukunya. Kata beliau, Islam secara mutlak tercakup pula di dalamnya makna iman dan ihsan, yaitu syariat-syariat yang tampak dan yang tidak tampak dalam agama Islam ini. Kaum muslimin terbagi menjadi dua bagian, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kandungan hadis ini. Di antara mereka adalah orang-orang yang baik dalam keislamannya, dan ada pula yang jelek dalam keislamannya. Manusia terbagi dua dalam Islam. Ada yang baik saat mengerjakan Islam, ada yang tidak baik saat mengerjakan Islam. Dan itu kenyataannya seperti itu. Dalam Islam ada yang sholat, ada yang tidak, padahal sama-sama Islam. Dalam Islam ada yang puasa Ramadan, ada yang tidak, padahal sama-sama Islam. Dalam Islam ada yang haji, ada yang tidak, padahal dua-duanya mampu berangkat. Ada umroh, ada tidak, ada birrul walidain, ada tidak, dan begitu seterusnya. Memang manusia terbagi menjadi dua karena di situ ada partai Allah dan ada partai setan masalahnya. Kemudian kata beliau, barang siapa menjalankan Islam secara lahir dan batin, dia adalah orang yang baik dalam keislamannya. Allah mengatakan, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kekasihnya. Kata pengarang, maka orang yang baik ini akan menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Di antaranya adalah meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Di antaranya adalah meninggalkan perkara-perkara yang wajib ia tinggalkan. Apa yang wajib ditinggalkan? Kemaksiatan, keburukan, dan yang semacamnya. Demikian pula dia meninggalkan perkara-perkara yang sebaliknya sebaiknya ditinggalkan, seperti perkara makruh, dan termasuk pula perkara mubah yang hanya bersifat tambahan dan tidak ada maslahat baginya, bahkan cenderung membuatnya terluputkan dari kebaikan. Nabi mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Jadi kata pengarang seolah-olah ingin mengatakan, jadilah manusia berakal. Manusia kan bisa membedakan, Bu ya. Ibu kan bisa membedakan mana perkara-perkara yang membawa manfaat, mana perkara yang tidak yang membawa manfaat kan. Saya kira ibu bisa membedakan. Ketika hendak mengucapkan atau melakukan sesuatu, pasti kita sudah terpikir bahwa ada ucapan yang baik, ada ucapan yang tidak baik. Ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang tidak baik. Maka berusahalah menjadi seorang yang baik Islamnya dengan cara tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian kata pengarang, dipahami juga dari hadis ini bahwa seseorang yang melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, sesungguhnya dia adalah orang yang jelek dalam keislamannya. Hal ini meliputi segala ucapan dan perbuatan yang dilarang, baik larangan yang hukumnya haram ataupun larangan yang hukumnya makruh. Jadi pengarang ingin mengatakan di sini bahwa sesuatu yang tidak bermanfaat atau bermanfaat itu mencakup semuanya, baik ucapan ataupun segala bentuk perbuatan, aktivitas yang dilakukan manusia. Maka jangan sampai kemudian, saya ulangi dari awal, menghabiskan waktu-waktu kita yang tidak ada guna
Tapi gunakanlah waktu semanfaat mungkin, karena Rasul yang mengatakan ihris ala ma yanfauka wasta'in billah. Semangatlah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupanmu, kemudian minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata beliau di sini, hadis ini tergolong sebagai ungkapan singkat yang maknanya bersifat umum dan menyeluruh, karena hadis ini menyebutkan pembagian dua jenis kaum muslimin dan menjelaskan sebab-sebab yang dapat mewujudkan baiknya keislaman seorang muslim, yakni dengan menyembunyikan diri dari perkara-perkara yang bermanfaat, menyibukkan diri dari perkara-perkara yang bermanfaat dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, baik berupa ucapan dan perbuatan. Demikian pula dengan meninggalkan sebab-sebab yang bisa menjadikan sebagai orang yang jelek dalam keislamannya, yaitu lawan dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Jadi pengarang ingin mengatakan di sini, sebisa mungkin saya, ibu atau siapapun, ya, sibukkanlah dengan perkara yang ada manfaat. Jangan menyibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Seperti tadi, ghibah, namimah, menjelek-jelekan, menghina, merendahkan, atau melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Asik ke shopping aja tiap hari, ya, nggak ada manfaatnya. Kemudian juga menghabiskan waktu-waktunya hanya untuk dunia saja, akhirat lupa. Sampai meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla. Memang sesuatu yang tidak ada manfaat ini, ucapan manusia yang keluar itu memang dua. Ada yang ada manfaatnya, artinya ada pahalanya. Ada yang keluar penuh dengan dosa karena tidak ada manfaatnya. Walaupun di sana ada yang ketiga, sesuatu yang tidak berdosa dan tidak berpahala, kalimat-kalimat mubah. Tapi sesuatu kadangkala dari perkara mubah itulah hadis ini berlaku. Contoh mamanya, seseorang hobi jogging, jalan-jalan gitu kan. Kan ada waktu-waktunya. Mungkin pagi, ini indah. Pagi jogging, siang jogging, sore jogging, malam jogging. Untuk apa coba? Ada yang menghabiskan waktu-waktunya hanya untuk itu saja. Atau ibu menghabiskan waktunya hanya untuk merawat badan saja. Mungkin kalau laki-laki itu ke fitness setiap hari, yang dipikirkan badan dia saja, bagaimana supaya sterek, badannya bagus. Nggak mikir bahwa di sana ada hak Allah, sholat, puasa, zakat dan yang semacamnya. Atau ibu menyibukkan dengan kecantikan saja, si ngaca saja, ya, beli kosmetik, dandan sana, dandan sini, nggak ada ibadahnya. Ya, jadi itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang waktu yang dilewatkan. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal farag, kata Rasul. Ada dua nikmat yang manusia melupakan. Salah satunya adalah waktu luang dan kesehatan. Kenapa di waktu luang dan badan sehat tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat? Ketika badan sakit baru terpikir ingin ibadah. Ketika badan sakit baru terpikir ingin melakukan ketaatan dan dekat dengan Allah. Ketika sehat kemana? Ketika luang waktu tidak dimanfaatkan. Ketika sibuk, alasannya pengen ke pengajian tapi tak bisa karena sibuk. Ya. Ketika tidak sibuk, tidak pernah ke masjid. Ketika sibuk jadi alasan. Aduh, saya kalau gak sibuk saya juga ke masjid deh, saya juga ke majelis ta'lim. Itu alasan kosong itu. Ya, itulah dua nikmat yang akan ditanya. Luang waktu dan kesehatan. Itu paling banyak dilupakan manusia. Wallahu alam. Ini diantara syarah dari kitab Bahjah Qulubil Abrar. Baik, sebelum saya tutup, kalau yang ada bertanya silahkan.
Iya. Di sini ada pertanyaan dari YouTube ya, tentang bagaimana caranya supaya seseorang itu bisa istiqomah. Ya, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalimat istiqomah ini kalimat yang sering diucapkan dan mudah diucapkan namun berat dalam perbuatan. Sebagian para ulama menyebutkan tentang sebab-sebab supaya kita bisa istiqomah itu. Pertama, suhbatus shalihin. Kalau ingin istiqomah, berkawanlah dengan orang-orang baik dan bergabunglah dengan lingkungan-lingkungan yang baik, maka itu pasti istiqomah. Yang kedua, dawamul iftikar ilallah. Jangan pernah merasa kaya di hadapan Allah. Jangan pernah merasa cukup di hadapan Allah. Jadilah orang miskin, orang fakir, orang yang paling berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mujahadatun nafsi. Tentu sudah jelas, mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Karena yang membatalkan istiqomah itu ketika seseorang mulai mengikuti hawa nafsu syahwat. Kemudian yang keempat, jagalah sesuatu yang sunnah selain daripada yang wajib. Seperti selain melaksanakan sholat 5 waktu, di sana ada sholat-sholat sunnah. Selain daripada puasa Ramadan ada puasa sunnah. Selain haji ada umrah. Selain daripada zakat ada sedekah dan begitu seterusnya. Kemudian juga sering-sering baca Quran. Kalau ingin istiqomah, sering-sering membaca Al-Quran dan tadabbur. Kemudian juga kalau ingin istiqomah, cobalah teringat dengan kematian, bahwa kita akan mati dan setelah mati ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan istiqomah. Dan yang terakhir, jauhi seluruh sebab-sebab yang menjadikan kita tidak istiqomah, seperti maksiat, kemungkaran, sesuatu yang bisa melalaikan kewajiban. Hindari semuanya. Dengan cara apa? Sebagaimana hadis yang kita jelas, ambillah sesuatu yang ada manfaatnya, jauhi sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Baik, sampai di sini kalau tidak ada, kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha. Sila. Di YouTube. Apa ya? Mohon bertanya Ustaz, bolehkah kita bekerja sebagai YouTuber game? YouTuber game. Game itu ada manfaatnya atau tidak? Tidak ada manfaatnya. Bahkan mencelakakan orang lagi. Betapa banyak anak-anak yang main game lupa waktu, lupa orang tua, lupa rumah, lupa segala-galanya. Makan pun lupa. Ya, sampai kalau mati pun lupa mungkin. Jadi sebaiknya tidak usah. Carilah pekerjaan itu yang ada manfaatnya, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain. Karena game ini kan melalaikan. Sesuatu yang melalaikan jangan diambil penghasilan, karena melalaikan orang. Ya. Maka sebaiknya cari pekerjaan yang lebih berfaedah lagi. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.